Sehat semuanya? Sehat. Yang masih belum berangkat sinten? Rida, Mbak berangkat ya. Sekarang kita akan belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang tahu Allah siapa? Tuhan kita, Tuhan yang wajib disembah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengetahui Allah Subhanahu wa taala ini yang telah menciptakan dan menguasai alam raya ini, yang ada di langit, yang ada di bumi. Kalau yang ada di bumi apa aja coba ciptaannya? Ciptaan Allah. Pinter, manusia, pinter, hewan, tumbuhan, dan ciptaan lainnya baik yang hidup ataupun yang mati, itu Allah yang telah menciptakan, Allah yang telah mengaturnya, yang menguasai alam raya ini. Kemudian pada materi ini mari kita mengenal Allah melalui alam semesta. Kalau benda hidup itu apa aja tadi? Manusia, hewan, tumbuhan, tanaman. Yang kita kemarin itu apa? Tanam itu apa? Sayur, mayur. Itu juga kita yang menanam, tapi Allah yang menumbuhkan, karena itu juga ciptaan dari Allah. Kemudian kalau benda mati apa? Kalau benda mati itu seperti ini apa? Kursi. Ini kan benda mati tapi dibuatnya dari kayu dari pohon juga makhluk hidup yang menciptakan Allah. Kemudian yang materi selanjutnya ada tentang mengenal Allah melalui Al-Quran. Ada yang di sini masih belum bisa baca Al-Quran? Ada yang TPQ yang masih TPQ? Siapa? Mas Yuda masih TPQ jilid? Udah Pak, udah Mas Yuda. Yang semangat ya belajar Al-Qurannya, karena dalam Al-Quran itu kita dapat mengenal Allah, banyak wahyu Allah. Melalui Al-Quran kita bisa mengenal Allah. Kemudian salah satu firman yang menggambarkan tentang penciptaan Allah itu adalah, bukan penciptaan Allah yang menggambarkan, yang kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quran. Salah satu wahyu atau firmannya, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa wa khairul khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Allah, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi melalui Al-Quran ini kita tahu bahwa Allah itu yang menciptakan segalanya, yang mengatur segalanya. Maka tugas kita adalah menyembah Allah. Di sini ada yang masih, kemarin Ibu tanya, ada yang masih bolong sholatnya? Ayo, sinten yang masih bolong? Mas De. Masih bolong, gak apa-apa, kan masih kecil, tapi diusahakan sebelum balik itu kita jangan melalaikan sholat tepat waktu, jangan bolong-bolong sholatnya ya. Kemudian mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kita bisa mengenal Allah bisa melalui Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya biasanya kalau di sekolahan dulu biasanya dibaca dulu enggak kalau mau mulai pelajarannya. Nah, salah satunya poin yang kita pelajari ada Al-Basir. Ada yang tahu artinya Al-Basir? Al-Basir itu artinya mendengar, bahwa Allah itu maha mendengar walaupun kita bisik-bisik misalnya gitu aja Allah itu udah tahu. Kemudian ada Al-Adl. Al-Adlu itu artinya adil. Jadi kita sebagai makhluk Allah harus adil, jangan membeda-bedakan, jangan ini karena ini saudara saya, ini harus misalnya mau ngasih apa permen ya, misalnya mau ngasih permen, itu permennya ada
ada 10 karena itu saudara. Ini mau dikasih banyak, itu yang bukan saudara mau dikasih satu aja. Jangan seperti itu, karena kita makhluk Allah, jadi kita harus berlaku adil, bahwa Allah aja yang menciptakan kita maha adil, masa yang diciptakan gak adil. Salah satu firmannya itu ada dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kemudian ada yang ketiga, Al-Azim. Al-Azim itu artinya Allah Maha Agung. Di sini Allah Maha Agung, hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Jadi Allah itu tidak membutuhkan pertolongan kita. Seharusnya kita yang selalu membutuhkan pertolongan Allah. Dan yang anehnya itu kalau kita membutuhkan pertolongan Allah, kalau manusia dimintain tolong biasanya gimana? Mau apa biasanya mureng-mureng, misuh-misuh kalau mau. Biasanya dilakukan ada ya, manusia kadang dimintai tolong itu males minta tolong terus. Tapi kalau Allah enggak, kalau kita minta tolong sama Allah, Allah tuh malah senang. Kita kalau butuh apa-apa langsung berdoa, bicara sama Allah melalui apa? Sholat. Habis sholat harus berdoa. Sekian pelajarannya, materinya dikit nih. Cukup ya materinya ya. Kemarin kan yang Asmaul Husna juga udah di pas udah lama ya dikasih pelajaran sama Bu Iva ini tentang ini juga tentang Asmaul Husna. Al-Ghafar artinya yang maha pengampun. Walaupun Allah itu maha pengampun, walaupun dosa hambanya yang luar biasa, tapi Allah selalu mengampuni hambanya yang mau bertaubat, yang mau mohon ampun. Al-Qahar yang mau maha kuasa, Allah berkuasa atas segalanya. Ar-Rizki yang maha pemberi rizki. Jadi kalau nggak punya uang itu kita harus berdoa kepada Allah. Kemudian ada Al-Fatah yang maha membuka, ada apa namanya Al-Ghafar, Al-Qahar, ini kan dia pencocokan ya. Ini juga salah satu Asmaul Husna. Sekian pelajaran dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan atau mau minta tugas? Apa Mas Alfa? Mas Alfa mau bertanya atau mau minta tugas? Minta tugas. Udah, nanti di-share di grup ya tugasnya ya. Berarti minggu besok harus ngumpulin tugas. Jangan lupa juga tanamannya disiram. Ibu pampling dulu udah.